Lebih bisa kita menghitung mata kita melihat hal-hal yang baik. Saking bisa dihitungnya karena sedikit. Ya. Tapi hal-hal yang haram kita nggak bisa hitung. Benar apa tidak? Saking apa? Saking banyak ya. Oh, kemarin saya ngelihat nih wajah orang soleh. Oh, kemarin saya ngelihat awan berbentuk lafaz Allah. Itu bisa diingat karena saking jarangnya mata ini ngelihat hal-hal yang baik. Tapi coba kalau hal-hal yang tidak baik udah nggak ingat lagi. Artinya apa nggak ingat? Bukan sedikit, saking banyaknya tiap hari, saking banyak dan tiap harinya udah nggak keinget lagi. Tapi kalau kebaikan 2 tahun yang lalu masih ingat, ya alhamdulillah masih bagus ya. Cuma hitungannya apa? Menunjukkan bahwa mata kita melihat kebaikan itu lebih sedikit dan lebih banyaknya melihat apa? Hal-hal yang haram. Sedangkan setiap mata yang selalu dikotori untuk memandang hal-hal yang haram, mala Allahu ainahu min jamri jahannam. Allah akan penuhkan dan Allah akan jejalkan kedua matanya dari batu bara api neraka jahannam yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allahumma sallimna. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, asyarru kan-nari aw kal-bahri yajurru ba'duhu ba'dha faman lam yatawarra' an-nadhari anin nadhari mathalan fala yamliku qalbahu wa farjahu wa in qala innahu yamlikuhuma wa lam yamlik aynahu yakdzib faman ajaza anil qalili ya'jizu anil katsir la mahalah wa man lam yatawarra' anid dirhamil wahidi fala yatawarra' anil asyrati fa aktsar. Tuh, ini kaidah dari Imam Haddad. Apa kata Imam Haddad? Asyaru kan-nari au kal bahri yajurru ba'duhu ba'dha. Digambarkan oleh Imam Haddad bahwa hal yang tidak baik atau kemaksiatan itu yajurru kanari, seperti api dan seperti lautan. Ya, salah satunya dicontohkan memandang kepada hal-hal yang diharamkan. Paham? Contoh. Jadi memandang kepada hal-hal yang diharamkan itu suatu kemaksiatan syarr, ya, suatu kemaksiatan, suatu syarr. Sedangkan kemaksiatan itu digambarkan seperti api dan seperti lautan, kata Imam Haddad. Bentuknya apa? Yajurru ba'duha ba'dan. Kalau api itu kita bakar ujungnya, ngerembet nggak kemana-mana? Hah? Kita bakar ujung tuh, lambat laun tuh api ngerembet tuh kemana-mana, kebakar semuanya. Dan begitu juga air laut. Yang namanya ombak itu mengguling sampai ke tepi, dia balik lagi, mengguling lagi, merapat lagi. Benar apa tidak? Ya jurru ba'duha ba'dan. Nah itu kemaksiatan itu digambarkan oleh Imam Haddad seperti api, seperti lautan. Kalau api dibakar ujung sedikit, ngerembet kemana-mana, padahal dibakarnya ujungnya doang, menjalar kemana-mana sehingga hangus terbakar. Kalau lautan, seakan-akan kita tahu nih, ombak lautan dari jauh terus menepi mendekat, seakan-akan akan tumpah. Setelah menepi balik lagi nggak? Menggulung, kembali lagi kepada asalnya. Nah, seperti itulah gambaran yang digambarkan oleh Imam Haddad. Hal-hal yang tidak baik seperti pandangan haram, ya. Kalau kita memandang hal-hal yang haram, seling memandang hal-hal yang haram, itu sudah otomatis. Maka kemaluan kita, mata kita tidak akan sehat. Walaupun dia berkata, saya punya prinsip, saya kuat. Itu namanya odol di ujung jarum. Paham apa tidak? Nggak bakal bisa, karena kemaksiatan itu akan menarik semua-muanya.
Lalu beliau katakan, faman lam yatawarra, maka man barang siapa lam yatawarra, lam tidak yatawarra berhati-hati atau waspada, anin nadari, an dari nadar memandang, masalan contohnya seperti ini dari pandangan haram. Orang yang lam yatawarra, yang tidak apa? Berhati-hati ya. Tidak berhati-hati, diartiin udah. Orang yang tidak berhati-hati lam yatawarra, anin nadar dari pandangan kepada hal-hal yang haram. Masalan tuh contohnya, dikasih contoh seperti ini kata Imam Haddad. Fala yamliku qalbahu wa farjahu. Maka tidak akan yamliku apa? Menahan qalbahu hatinya, wa farjahu dan kemaluannya. Tidak akan bisa menahan hati dan kemaluannya. Tapi kalau mereka menjaga matanya dari hal-hal yang haram, itu menunjukkan dia bisa menahan hatinya dan bisa menahan kemaluannya. Wa in qala, walaupun dia berkata, kata Imam Haddad, wa in qala, wa dan in qala, walaupun dia berkata, itu artinya innahu yamlikuhuma, inna sesungguhnya dia yang selalu matanya memandang yang haram, yamlikuhuma bisa menjaga kedua-duanya, bisa menjaga hati dan kemaluannya. Walam yamlik ainahu yakdzib, dan dia lam tidak yamlik menjaga ainahu kedua matanya, yakdzib dia berbohong, berdusta. Paham? Jelas? Hah? Ah enggak, ana mah hati ana mah bersih, kemaluan ana mah terjaga, walaupun mata sering ngelihat hal-hal yang haram. Kadzab ente, hah? Pendusta ente, pembohong ente. Faman azaza anil qalil, maka man barang siapa ajaza lemah anil qalil dari hal yang sedikit, ya azizu anil katsir, dia akan lemah tidak mampu anil katsir dari hal yang banyak. La mahalah, tidak ada lagi jalan keluar. Istilah kata kalau kita apa? Tidak mampu mengurus yang kecil, apalagi yang besar. Gitu loh. Paham dong? Yang kecil aja nggak mampu diurusnya ya, apalagi yang besar. Itu kaidah. Wa man lam yatawarra, wa dan man barang siapa lam yatawarra, yang tidak waspada, tidak berhati-hati, anid dirham dari rezeki harta 1 dirham atau 1000 perak. Dia tidak bisa waro, menjaga kehalalan, bagaimana dia menghasilkan hanya 1000 perak. Kalau dari uang 1000 perak aja dia tidak bisa wara, menjaga berhati-hati, fala yatawarra anil asyrati fa aktsar, maka dia lam yatawarra, tidak akan bisa wara, waspada, berhati-hati, anil asyrati fa aktsar, dari 10 dirham fa aktsar, dan lebih banyaknya 20-30 dirham. 1 dirham aja 1000 aja ente nggak mikirin ini halal apa haram, ini syubhat apa tidak. Kalau emang uang 1000 aja ente tidak bisa menjaga halal haram atau syubhatnya, bagaimana ratusan ribu, bagaimana jutaan, bagaimana em-eman? Paham dong? Ini kaidah kata Imam Haddad. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam tamassa yaduhu yada imra'atin qat. Nah, kana Nabi, ingat, di dalam sejarah disebutkan kanan nabiyyu, yang dimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tamassa yaduhu yada imra'atin qat, tidak pernah tangannya menyentuh tangan seorang perempuan yang bukan muhrimnya qat, selama-lamanya sampai beliau meninggal dunia. Walaupun di dalam pembaiatan, kan sebagian para sahabiyah
dari kalangan perempuan minal ansar wal muhajirin yang dibaiat oleh baginda Nabi Muhammad, tak kala dibaiat oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau laki-laki dibaiat dengan salaman, tapi perempuan dibaiat dengan ucapan. Entah itu dengan dalil santri kah, dengan dalil saudara kah, dengan dalil sepupu kah. Oh, ini santri saya, ini sepupu saya, ini misanan saya, saudara saya. Yang haram tetap haram, tidak boleh tetap tidak boleh, dengan alasan apapun. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah bermusafahah dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya qat selama-lamanya sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Alaikassalam ya Nabi Allah. Tuh. Walau lil bayatin, walaupun lil bayati, tak kala membayat, untuk pembayatan terhadap sahabiah dari kalangan sahabat Nabi, Nabi tidak bermusafahah. Ma'a annaha, ma'a yang dimana annaha min a'dhamil umur, anna sesungguhnya hak dhamir kembali kepada bay'ah. Bayat itu perjanjian, sumpah yang dilakukan oleh Nabi terhadap para sahabatnya laki dan perempuan. Di situ ada bayatul ridwan, bayatul kubra. Paham apa tidak? Paham tak? Padahal bayat itu min a'dhamil umur, min dari a'dhami yang paling besar umur perkara. Perkara yang luar biasa. Nabi tidak berselamat dengan wanita yang bukan muhrimnya. Apalagi baru sekedar santri. Terus berselamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham dong? Baru sekedar santri berselamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepupu bukan muhrim. Awas, hati-hati. Misan, sepupu itu bukan muhrim. Kalau keponakan muhrim, ya. Anda punya sepupu bukan muhrim terhadap Anda. Anda punya misan bukan muhrim kepada Anda. Terus istri dari adik ayah kita bukan muhrim. Adik kakak saudara ayah kita, misalan paman-paman kita, ya. Kita punya paman nih, laki-laki punya istri. Itu istrinya bukan muhrim dengan kita. Atau saudara daripada ibu. Ibu kita punya saudara adik kakak, ya. Terus punya istri saudara-saudara ibu kita. Istri-istrinya bukan muhrim dengan kita, awas. Kita wajib tahu mana yang muhrim, mana yang bukan muhrim. Jangan asal-asalan selaman sono selaman sini, nggak ada tuh dalilnya. Takut dibilang nggak kurang ajar. Dengarkan baik-baik. Hukum Allah tidak boleh ditoleransi dengan apapun, walaupun dunia berkata apapun. Paham dong? Jelas apa tidak? Walaupun dunia berkata apapun, hukum Allah jangan diubah-ubah. Nggak enak. Nggak enak. Bagian nama orang lu nggak enak, sama Allah nggak pernah ngomong nggak enak lo. Paham dong? Kan kadang begitu. Nggak enak. Ntar dimarahin. Nggak apa-apa dimarahin daripada Allah yang marah. Nggak apa-apa nggak enak daripada Allah enak. Ayo. Kalau Allah udah marah, Allah udah enak sama kita, selesai hidup kita. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, yang dimana baginda Nabi Muhammad lam tamassa yaduhu yada imra'atin qat walau lil bay'ati ma'a annaha min a'dhamil umur. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah bermusafahah dengan perempuan yang bukan muhrimnya qat selama-lamanya sampai beliau meninggal dunia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana'a min dzalika liyakuna qudwatan li ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana'a, melarang min dzalik, dari itu supaya apa? Liyakuna, untuk menjadi qudwatan, contoh, li ummatihi, terhadap umatnya.
Fa kaifa yusafihu ar-rajulu imra'atan akhihi masalan. Fa kaifa, dan bagaimana yusafihu ar-rajul, seorang laki-laki bersalaman, imra'ata akhihi, terhadap perempuan akhihi, saudaranya, masalan. Contoh, kita punya kakak misalnya, kakak kita punya bini. Itu bininya muhrim nggak sama kita? Nggak muhrim. Masuk kategori saudara kita, tapi bukan muhrim. Paham? Awas, wajib bedain mana yang muhrim, mana yang bukan muhrim. Nggak ada tuh dalil nggak enak. Nggak enak hati. Entar dimarahin. Nggak ada. Nggak ada seperti itu ya. Summa yaqul, kemudian dia berkata, kan terkadang ada orang, enggak selaman, sama santrinya dikasih selaman, ya, sama perempuan yang bukan muhrim selaman, lalu pakai dalil, summa yaqul, kemudian yaqul, dia berkata, inna qalbi nadhib, inna sesungguhnya qalbi, hatiku, nadhib, bersih, kutu mayang. Oh, hati saya bersih. Hati saya bersih. Saya tidak bergetar nafsu. Saya kalau berselaman dengan yang bukan muhrimnya, ya udah begitu aja, nggak ada nafsu, nggak ada apa. Nggak bisa dalilnya. Hatiku bersih. Bersih mana? Kutu mayang. Bersih. Paham? Selamannya aja udah haram. Yang namanya haram itu kotor. Paham dong? Jelas apa tidak? Inna qalbi nadhib, hati saya bersih, kutu mayang bersih. Kalau hati bersih mah tahajud, ya, tawadu, nggak sombong, jujur, nggak khianat, itu baru yang namanya hati bersih. Fahal qalbun nabi ghairu nadhib, maka jawabannya apa? Fahal, maka hal apakah qalbun nabi, hati Nabi, ghairun nadhib, tidak bersih. Nabi nyontohin kita paling bersihnya hati siapa? Hati baginda Nabi Yuna Muhammad. Paling bersihnya hati. Nabi tidak pernah sebersih-bersihnya hati Nabi, tidak pernah bermusafahah, berselaman dengan yang bukan muhrimnya. Ini lagu-lagunya ya. Hati ana bersih, aman. Hati ana bersih, aman. Luar biasa. Paham tom? Jelas apa tidak? Kana Wahab ibnu Munabbah yaqul, kharaja Isa alaihi salam yastasqi. Kharaja, Imam Wahab ibnu Munabbah berkata, kharaja Isa alaihi salam yastasqi. Pada suatu hari Nabi Allah Isa kharaja, keluar Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam, yastasqi. Tahu nggak yastasqi? Istisqa. Apa istisqa? Meminta hujan. Nabi Allah Isa yastasqi pada suatu hari, yastasqi kepada Allah, meminta diturunkan hujan. Fa kharaja, maka kharaja Nabi Allah Isa, kharaja keluar, fa dhajara walam yusqa, dan berdoa Nabi Allah Isa, walam yusqa, tidak Allah turunkan hujan. Wa dan lam, tidak, yusqa, diturunkan hujan. Tidak Allah turunkan hujan. Padahal seorang Nabi, kalimullah, ruhullah, Nabi Allah Isa ya, julukannya ruhnya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Allah nggak turunin hujan. Fagala, lalu Nabi Allah Isa berkata, kenapa nih hujan gak diturunin ya? Sedangkan saya ruhullah, saya utusan Allah, saya berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak turunkan hujan. Kalau tadi sih siangan dikit Ja'far doa, langsung turun hujan ya. Doa gak tadi? Langsung tuh turun hujan. Paham? Berdoa nggak turun tuh hujan. Kenapa? Fagala, lalu Nabi Allah Isa berkata kepada
orang-orang yang ada di sekitarnya. Man adnaba minkum dzamban falyarji'. Tuh. Man barang siapa adnaba yang berdosa minkum dari kalian, dzamban suatu dosa, falyarji', fa maka yarji', kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Paham tak? Barang siapa yang berdosa kalian dari sesuatu dosa, falyarji', kembalilah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Faraja'an nasu kulluhum tuh. Maka raja'an nasu, raja'a kembali an-nasu. Mereka manusia kulluhum semuanya kembali kepada Allah, beristighfar taubat kepada Allah. Illa wahidan, illa kecuali wahidan, kecuali satu orang. Misalnya ada 100 orang, 99 orang bertaubat, kecuali satu gak bertaubat kepada Allah. Illa wahidan, gak bertaubat kepada Allah. Faqala lahu, maka qala berkata lahu kepada dia. Siapa yang berkata? Faqala berkata Nabi Allah Isa lahu, untuk hu domir kembali kepada satu orang yang tidak bertaubat tersebut. Apa kata Nabi Allah Isa? Amalaka dzambun? Ama, apakah laka bagi anda dzambun? Tidak ada dosa. Maksudnya Nabi Allah Isa bertanya, apakah ente nggak punya dosa? Kata Nabi Allah Isa, faqala na'am. Maka gola berkata tuh orang tersebut, na'am, iya. Luar biasa. Na'am, iya, yang artinya iya, aku mempunyai dosa. Apa itu dosanya? Nadartu marratan ila imra'atin. Nadartu, aku telah melihat marratan pada suatu hari. Ila imra'atin, kepada perempuan. Falamma wallat adkhaltu usbu'i fi aini itu. Falamma wallat, falamma famaka lama, ketika wallat, sudah lewat perempuan tersebut. Adkhaltu, aku masukkan usbu'i, kedua jariku tuh. Aku colok-colok tuh kedua jariku, aku masukkan fi aini, kepada kedua mata aku. Allah. Padahal dia ngelihatnya nggak sengaja. Udah menyiksa dirinya saking takutnya kepada Allah. Dicolok-colok tuh matanya. Adkhaltu, aku masukkan usbu'i, kedua jariku, fi aini, pada kedua mataku. Hadhi, yang ini. Faqala'tuha, maka qala'tuha, sehingga tercongkel kedua mataku. Allah. Qala'a, tercabut, ha, kedua mata. Faqala lahu Isa alaihissalam, berkata lahu, kepada orang tersebut. Siapa yang berkata? Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam. Fadu'ullaha liqaumin, maka udu'ullaha, berdoalah engkau liqaumin, untuk suatu gom. Ini gom nih, yang lagi ingin meminta apa? Meminta hujan. Berdoalah ente kepada Allah, karena ini orang spesial ya. Saking takutnya sama Allah, dicongkel tuh matanya, karena melihat, padahal melihatnya tidak sengaja. Maka da'a, orang tersebut berdoa kepada Allah. Fajallalatis sama, terbuka tuh sama, langit. Liwaktiha, di waktu itu pula, tak kala orang tersebut doa. Wa umtiru, dan Allah turunkan hujan. Allahu akbar. Masya Allah. Makanya kenapa kita dianjurkan kalau melihat orang-orang soleh, minta doanya. Doa mereka mustajab. Kalau doa kita tiarap. Paham nggak? Kalau doa orang soleh, ngangkat tangan, terbang sampai ke atas. Doa kita nyungsep ke bawah. Ya kita nyadar diri lah. Siapa kita? Banyak apa? Kalau saluran air tuh banyak apa namanya? Mampet. Banyak odong-odongnya ya, yang bikin mampet itu kita. Masya Allah, tabarakallah. Paham dong? Yang penting apa artinya? Apalagi thalabul ilm ya, yang nggak bisa jaga mata itu sulit. Mau ngapalin gimana hebatnya sulit. Bisa membuat hafalan luntur, kecerdasan menurun, kepandaian hilang,
daya berpikir untuk meluaskan wawasan semakin sempit. Itu terutama untuk talabul ilm seperti itu. Itu jangan dianggap jangan dianggap sepele. Paham tak? Jelas apa tidak?